Semua stoik berbicara tentang the art of living ya, jadi berkesenian menjalankan hidup. Seni menjalankan hidup mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi the art of living itu adalah seni menjalankan hidup. Saya Jason Herlambang dan ini adalah video memaknai hidup ala stoikisme. Mempelajari filsafat, terutama filsafat barat, itu tidak mudah karena banyak sekali obstacle-nya, terutama dari segi bahasa dan juga dari segi konteks hidup. Sangat sulit bagi saya untuk memahami bahasa dan konteks sejarah. Jadi ada dua bidang yang harus saya pelajari, yaitu bahasa dan sejarah. Dan di dalam konteks bahasa, Stoik itu selalu menuliskan atau menyebutkan the art of living. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seni berkehidupan atau seni menjalankan hidup. Lalu ketika saya mempelajari bahasa, saya harus memecah satu kalimat menjadi kata, atau saya harus memecah atau mencari arti dari kata per kata yang membuat kata tersebut kalimat gitu ya. Jadi the art of living, seni menjalankan hidup. Nah, jadi saya harus mencari arti dari seni tersebut gitu ya. Dan di video ini adalah sebenarnya video eksplorasi saya, dan arti-arti dari kata-kata di video ini saya coba artikan sendiri karena terkadang saya belum menemukan arti dari kata tersebut. Tetapi ketika saya berpikir apa itu arti seni, seni itu adalah aktivitas melakukan gitu ya. Aktivitas melakukan secara terus-menerus gitu ya. Aktivitas melakukan secara terus-menerus. Kenapa saya bilang begitu? Coba mungkin kita lihat seorang pelukis. Seorang pelukis, dia itu adalah sebuah seniman kan. Lalu seorang seniman itu, come here Kiri. Seorang seniman itu tidak menggambar, atau seorang pelukis itu tidak menggambar di atas kanvasnya satu kali seumur hidup. Tidak. Tetapi seorang pelukis itu melakukan, come here. Tetapi seorang pelukis itu melukis secara terus-menerus. Mau itu setiap hari, mau itu 2 kali sehari, tetapi seniman atau pelukis melakukan secara terus-menerus. Lalu misalkan musisi tidak menciptakan lagu satu kali, tetapi secara terus-menerus. Musisi menghasilkan lagu yang bagus yang kita dengar itu melakukannya secara terus-menerus, dan dia tidak tahu kapan dan lagu apa yang akan menjadi hit. Tetapi dia terus melakukannya secara terus-menerus gitu ya. Nggak berhenti-berhenti. Nah, ketika saya melihat
contoh dari dua seniman tersebut, dan juga ketika kita melihat contoh dari semua seniman, mau itu penulis, mau itu pembuat puisi gitu ya, mau itu penulis novel, mau itu penulis non-fiksi dan semuanya, mereka itu melakukannya secara terus-menerus. Dan juga terutama YouTuber gitu ya. YouTuber juga mungkin ya di era modern ini kayak TikToker, Instagramer, dan YouTuber. Pokoknya mereka itu adalah seorang seniman karena mereka melakukannya secara terus-menerus. Nah, tetapi produk yang mereka hasilkan itu kan berbeda-beda ya. Lukisan, musik, video, foto, tulisan, dan segala macam. Nah, untuk kita manusia gitu ya, yang hidup, maka yang dikatakan seni adalah ya seni melakukan hidup. Makanya kita itu melakukannya sebenarnya terserah kita. Tetapi secara terus-menerus, sama seperti seniman. Seniman kan memproduksi produknya, memproduksi hasil seninya itu sebenarnya terserah mereka kan. Kita melihatnya terserah mereka. Karena setiap seniman itu menghasilkan produk yang sama tetapi memiliki karakter yang berbeda. Gitu ya, memiliki produk yang sama tetapi memiliki karakter yang berbeda. Seperti dalam hal musik misalkan, ada genre yang berbeda. Tetapi di dalam satu genre tersebut memiliki nuansa yang berbeda juga. Itu adalah sebuah karakter. Nah, tetapi kadang kita melihatnya itu seperti mereka itu abstrak gitu ya, semau-maunya mereka. Tetapi sebenarnya mereka itu memiliki disiplin. Disiplinnya itu adalah disiplin melakukan. Disiplin melakukan dengan apa? Dengan kriteria yang mereka pilih tersebut. Kriteria yang mereka pilih. Setiap seniman misalkan memilih genre yang mereka sukai. Misalkan saya nggak begitu tahu seni ya, tetapi ini observasi saya aja. Seperti misalkan musik rock. Seorang musisi memilih genre musik rock. Di dalam musik rock itu ada kriterianya apa yang disebut musik rock. Nah, tetapi setiap musik rock, setiap musisi rock itu memiliki nuansa yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Gitu ya. Nah, di dalam filsafat art of living itu pun memiliki kriteria yang berbeda. Gitu ya. Nah, seorang stoik memiliki kriteria apa? Kenapa seorang stoik disebut seorang stoik? Gitu ya, seperti Marcus Aurelius, seperti Seneca, seperti Epictetus, Zeno, gitu ya, Siripus, Cato. Karena apa? Karena mereka disebut stoik itu karena mereka memiliki kriteria. Kriterianya apa? Mereka memegang teguh yang namanya virtue atau keutamaan. Nah, tetapi tidak semua stoik itu memiliki karakter yang sama. Tidak memiliki karakter yang sama karena mereka memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Gitu ya. Seperti Marcus Aurelius, dia itu adalah seorang kaisar. Seneca seorang politisi. Lalu Epictetus seorang guru. Maka tentu saja
mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap hidup, gitu ya. Begitu juga kita bahwa menjalankan hidup itu harus memiliki kriteria. Kriteria apapun yang membuat hidup kita itu baik dan bagus. Dan kita harus menjaga kriteria yang kita pilih tersebut. Kriteria tersebut mungkin bisa saya bilang adalah prinsip. Orang yang memiliki prinsip. Sebenarnya virtue juga tidak bisa dibilang sebagai prinsip, tetapi virtue itu adalah keutamaan yang dipakai dan dimiliki oleh manusia, gitu ya, ketika kita ingin mendapatkan hidup yang baik. Seperti keutamaan yang pertama yaitu keberanian, lalu kedisiplinan, lalu keadilan dan kebijaksanaan. Nah, untuk mendapatkan hidup yang baik, untuk menghasilkan karya seni yang baik, kita harus melakukannya secara terus-menerus. Kita harus bisa menjaga kriteria ini, gitu ya. Dalam Stoik tentu saja namanya virtue. Jadi kita tidak bisa menggunakan virtue di dalam satu kondisi saja, gitu. Ya tentu Stoikisme itu berbicara tentang kesulitan, tetapi kita tidak bisa menggunakan virtue ini di dalam kesulitan saja, gitu. Di dalam Stoikisme, kesulitan itu datang setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Maka dari itu, kita harus selalu konsentrasi dan fokus terhadap keempat virtue ini, gitu. Karena di dalam hidup, kesulitan itu bisa datang dari dua sisi. Dari dalam diri kita dan luar diri kita. Nah, kesulitan itu tidak semata-mata datang dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita itu apa? Dari dalam diri kita itu adalah emosi negatif. Jadi emosi negatif ini bisa datang kapan saja tanpa kita tahu. Bahkan seorang stoik pun, gitu ya, mereka itu tahu bahwa emosi di dalam diri kita itu bisa datang kapan saja. Maka dari itu, kita harus selalu fokus terhadap saat ini, gitu. Fokus terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Seperti saya sedang merekam, saya merasa gugup, tetapi saya mencoba untuk berkonsentrasi dan tidak memikirkan apa-apa. Berusaha untuk berani berbicara di depan kamera. Karena apa? Karena saya ingin menjadi seorang content creator. Gitu ya. Dan emosi, rasa takut, rasa malu itu akan datang. Tetapi ketika kita tahu alat untuk mengendalikannya, maka pastinya kita bisa mengalahkan yang namanya emosi tersebut, gitu ya, rasa takut, rasa malu. Setiap episode yang saya buat di dalam podcast, saya selalu bilang bahwa yang penting berani. Yang penting berani aja dulu. Mungkin pendapat saya salah. Mungkin pendapat apa yang saya bicarakan tidak sejalan dengan apa yang kamu pahami, tetapi ya ini opinion saya, gitu. Dan ini pendapat saya, dan semua orang berhak mengutarakan pendapatnya.
gitu ya. Jadi yang Stoik tekankan itu adalah seni menjalankan hidup dengan virtue, dengan keutamaan. Untuk apa? Untuk mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu emosi-emosi di dalam diri kita gitu. Yang datangnya setiap saat, yang pastinya tidak kita sangka-sangka, oh saya kok tadi marah ya ke anak saya misalkan. Dan terkadang kita menyalahkan sisi eksternalnya gitu. Seperti kita marah terhadap anak kita, lalu kita menyalahkan, kamu sih bikin kesel. Dalam Stoik, kemarahan itu adalah keputusan kita. Kita marah bukan karena anak kita membuat kita marah, tetapi kita marah kepada anak kita karena kita memutuskan untuk marah. Gitu ya. Dan emosi itulah yang harus kita kendalikan. Menggunakan apa? Menggunakan alasan. Kenapa kita marah? Bukan semata-mata anak kita membuat kita marah, tetapi kita harus menggunakan alasan. Kenapa kita marah? Karena kita sayang terhadap anak kita. Kita tidak mau anak kita misalkan jatuh, makanya kita marah terhadap anak kita. Jangan naik-naik kursi misalkan gitu. Gitu ya. Jadi di Art of Living itu kita harus menggunakan kriteria yang kita pilih, prinsip yang kita pilih, dan terutama keutamaan yang kita pilih dan kita tahu. Setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Apakah saya bisa melakukannya? Saya tidak bisa. Sulit. Tetapi saya terus mencoba untuk berlatih setiap saat, setiap menit. Berlatih untuk mengendalikan apa yang harus saya kendalikan. Gitu ya. Dan inilah video yang video kali ini. Mungkin semoga video ini bisa menjadi manfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.